masa silam, di bawah naungan langit yang jernih, di atas tanah yang memberi kehidupan, berdirilah kerajaan megah, kerajaan Delhi. Sultan Sulaiman Shah merajai kerajaan Delhi, sang raja yang adil. Kendati demikian, hatinya penuh beban dunia. Sang raja dan permaisuri memiliki dua anak, pangeran muda dan Potro Ijo, sang puteri bungsu yang lahir di malam hujan 7 hari 7 malam. Kala ia lahir, seluruh istana dipenuhi cahaya hijau. Alih-alih dari pelita, cahaya justru muncul dari kulit bayi itu sendiri. Dan sejak itu, disebutlah oleh mereka Potro Ijo, yaitu puteri hijau. Kendati demikian, di balik keajaiban itu, banyak mulut berbisik, beriringan dengan telinga menguping. Sebagian berkata, cahaya itu anugerah. Sebagian lain menyebutnya kutukan Dewi Air. Syah dan istana dulu dibangun di atas danau suci. Rakanda, kaulah cahaya suci dari Delhi. Tahuilah, cahaya juga bisa mengundang bayangan. Jagalah hati, sebab dunia istana ini penuh dengan hati yang kotor. Ayahanda, hamba hanya ingin menjadi berkat bagi rakyat. Jika cahaya ini milik Tuhan, maka biarlah ia bersinar untuk kebaikan. Janganlah terlalu mempercayai sanjungannya. Bila manapun, perempuan yang terlampau bercahaya, Om Adam akan mencoba membicarakannya. Ampun tuanku, dari utara datang utusan Raja Shah Alam, penguasa Aceh. Ia membawa surat bertinta emas dan cap naga. Hamba diutus oleh Duli yang dipertuan besar Shah Alam. Beliau mendengar kabar akan kecantikan Potro Ijo yang tiada tanding. Maka tak kala itu, Baginda ingin meminang Potro Ijo sebagai pasangannya, permaisurinya. Raja besar meminang anakku. Itu kabar yang besar. Pun juga kabar yang berat. Ayahanda, Raja Shah Alam terkenal kejam. Ia memaksa negara lemah untuk tunduk dengan pernikahan politik. Aku tahu, menolak raja besar bisa membawa perang. Ayahanda, cinta tak dapat sejalan dengan perintah. Jika lamaran itu datang dengan ancaman, maka itu bukan cinta, melainkan perbudakan. Hamba hanya membawa pesan, bukan penebat raja. Namun, ketahuilah bahwasannya Shah Alam tiada suka ditolak.
kau sudah dengar beritanya? Berita apa? Nampaknya aku ketinggalan berita. Raja besar, penguasa Aceh, melamar Potro Ijo. Lalu, apa Potro Ijo menerima lamaran Raja Besar? Tak, Raja besar ditolak. Apa? Berani sekali dia menolak lamaran Raja Besar. Ya pikir, siapa dirinya? Dia terlalu naif berpikir bahwa perempuan punya hak menolak. Sungguh dia tiada tahu bahwa laki-laki kan selalu berada di atas perempuan. Perempuan yang bersinar akan menimbulkan rasa iri. Kalaulah penguasa Aceh datang untuk menyerang, rakyat akan menyalahkannya. Memang sudah seharusnya perempuan tunduk pada kuasa. Tidak usahlah berusaha untuk menolak. Bukannya perempuan diciptakan untuk diperbudakkan? Paduka, ketahuilah bahwasanya bangsawan memimpin sampai. Benar dia? Teradanya Paduka. Mereka mencela Paduka, mengatakan bahwa Paduka tak seharusnya menolak Raja Besar jika tak ingin mencipta keributan. Tiada usah cemas Paduka. Rakyat tetap mencinta pada Paduka. Mereka percaya cahaya Paduka memayungi negeri. Hai Sisi Mariam, lebih-lebih engkau Putri Ijo. Apalagi kau datang kemari, wahai pengantar titah Syah Alam. Tahuilah bahwa Syah Alam telah dibuat murka oleh Putri Ijo. Syadan, apa-apaan ini? Kau berani datang lagi ke Delhi? Hamba hanya melaksanakan titah Syah Alam, dan sebaiknya kalian jangan sampai menolak Syah Alam. Ayahanda, biarkan aku memimpin pasukan untuk mempertahankan negeri. Tidak, anakku. Perang bukanlah pilihan yang bijak. Rakyat tidak bersalah akan binasa. Jika begini, lebih baik hamba pergi sendiri ke perbatasan untuk menemui Raja Besar. Jika kehadiran hamba dapat menyelamatkan negeri, maka hamba rela. Aku tak mengizinkanmu untuk menemui Raja Besar dan kejam. Lebih-lebih, kau pergi sendiri. Lebih baik tubuh ini lenyap daripada negeri ini terbakar. Tidak, anakku. Kau tidak seharusnya menjalankan ini dengan sendirian. Hamba tidak peduli apapun yang akan terjadi. Hanya saja, ketahuilah bahwa Syah Alam tiada suka penolakan. Maka pintar-pintarlah kalian memilih dalam keputusan. Dia akan menunggu sampai pukul 7 malam nanti. Apakah Paduka benar-benar ingin menghadap Raja Besar? Jika aku tiada menghadap Raja Besar, maka dia akan melantarkan negeri Delhi. Tiada mungkin aku sudi melihat kalian menjadi korban dari keegoisan. Tiada pernah Paduka berlaku egois sama sekali. Bawalah kalung ini. Sejatinya, kalung ini merupakan bentuk dukungan dan permohonan doa dari kami untuk Paduka. Terima kasih segenap hati, sungguh syukurku tiada terhingga. Ketahuilah, Potro Ijo, dunia tiada suka pada perempuan yang menolak. Terutama pada laki-laki bertahta. Maka binasalah kau kami buat. Maha Paduka, kau telah menerima surat. Nampaknya surat ini dari kerajaan Delhi. Jika 7 malam lamaran tiada terjawab, maka tiadalah tertahan murkaku. Negeri Delhi akan kuserang, istana kubakar, dan Putra Ijo kubawa dengan kekerasan.
Raja Besar bertitahku, demikian aku menolak. Berhenti! Beraninya kalian mengusir adikku. Andai saja aku tak terikat adat, takkan kubiarkan anakku menderita seperti ini. Paduka, hanya manusia akan lewat. Namun melihatlah putra kita tetap tabah. Ayahanda, ibunda, hamba ingin pergi ke telaga. Hamba ingin berdoa di tepi telaga, tempat hamba dilahirkan. Mungkin Tuhan akan memberikan jalan. Wahai air, tempatku berasal. Jikalau benar aku ini anak keturunanmu, maka tunjukkan kebenaranmu sekarang juga. Akulah sang Dewi Air, penjaga telaga tempat engkau dilahirkan. Sejujurnya, darahku mengalir dalam setiap nadi manusia ibumu. Saat ia mengandungmu di malam hujan 7 hari 7 malam, maka lahirlah engkau, setengah manusia dan setengah penjaga alam. Aku sedang dilanda masalah. Aku mengetahui semuanya. Jadi, kau ingin aku membantumu? Tepat sekali. Aku tidak ingin melukai keluargaku dan rakyatku. Kamu hanya perlu kembali ke dirimu yang asli, yakni tempat asalmu. Tak lain dan tak bukan ialah air. Maksudmu, apa aku harus lenyap? Secara kasat mata, mungkin kau akan terlihat lenyap. Bagaimana dengan ayahku, ibuku, kakakku, dan rakyat-rakyatku? Ketahuilah, anakku, jiwamu boleh pergi, tapi rohmu akan tetap melindungi mereka. Jika ini takdirku, maka biarkan aku tenggelam sebagai cahaya, bukan sebagai korban.
Hujannya sangat lebat. Dan kenapa hujannya terasa sangat aneh? Keluarlah engkau Syahlam. Keluar dan hadapi aku sekarang juga, jika kau benar-benar jantan sejati. Harus kemana lagi? Aku mencari putriku. Mungkin dia telah menemukan jati dirinya yang asli. Lihat, cahaya hijau di langit apa itu? Bukankah itu Putra Ijo? Mari kita lihat. Lihat, itu putri kita. Dia tidak mati, tapi menjaga kita dari langit. Dan dia telah menemukan bentuk aslinya. Maka demikianlah tamat kisah Putra Ijo, putri hijau titisan Dewi Air, yang menolak tunduk pada tangan kuasa dan rela menenggelamkan diri demi maruah bangsanya. Telah sirna istana, telah sunyi tahta, namun namanya hidup di antara desir angin dan gemericik telaga. Tatkala bulan purnama bertahta di langit Delhi, air berpendar bagai zamrud suci, menandakan roh sang putri masih berjaga di dasar sunyi. Maka kata orang tua-tua, tiada cahaya yang lahir dari kesetiaan akan padam. Tiada kasih yang bersumber dari keberanian akan hilang. Karena yang gugur dalam kehormatan akan hidup selama ingatan manusia masih berdenyut di bumi.